Ya, selamat siang pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Saat ini kru Jateng TV berada di Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, atas permintaan dari LBH Wijaya Kusuma II, di mana lokasinya di LBH di bawah advokat Bapak Sutomo SH/MH bertugas akan menanyakan berkas yang telah dibawa di Kejaksaan Purwodadi soal sengketa waris yang terjadi di Desa Pakis, Kecamatan Kradenan, di mana korban yang bernama Santoso ditipu oleh saudara sehingga dia tidak mendapatkan warisan dari bapak kandungnya almarhum Lasio. Untuk kejelasannya, pemirsa Jateng TV, mari kita ikuti bincang-bincang kita dengan Bapak Sutomo, Sarjana Hukum selaku kuasa hukum dari korban. Baik pemirsa Jateng TV, di sebelah kanan saya ada Bapak Sutomo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang didampingi partnernya Bapak Sunarto, Sarjana Pendidikan. Kita tanya-tanya yang barusan dari kantor Kejaksaan Purwodadi. Kita sapa dulu Pak Sutomo. Sehat selalu Pak Tomo? Ya, sehat, alhamdulillah. Pak Narto? Alhamdulillah. Oke. Pak Tomo, bisa disampaikan ke warga Kabupaten Grobogan, terutama pemirsa Jateng TV, Pak Sutomo mewakili korban. Saya dapat informasi gitu yang bernama Santoso bermasalah atau ditipu dalam tanda kutip tentang pembagian waris. Bisa disampaikan Pak Tomo ke pemirsa Jateng TV, Kabupaten Grobogan, kegiatan apa saja tadi yang dilakukan Pak Tomo selaku kuasa hukum Pak Santoso di kantor Kejaksaan Purwodadi. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya sebagai kuasa hukum Santoso sebagai korban pembagian harta waris yang tidak sesuai, berdasarkan keterangan-keterangan yang ditandatangani Pak Kepala Desa, sebagaimana pada dasarnya si pewaris yang bernama Lasio, pewaris yang namanya Lasio meninggal dunia tahun 1998. Lasio itu orang tua dari korban, Santoso ya? Orang tua korban. Sebagaimana korban menanyakan dengan pembagian harta waris, untuk menambahkan, untuk minta tambahan bagian waris, saudara-saudara kandungnya tidak berkenan. Nah, kemudian Santoso memohon bukti realnya kepemilikan orang tuanya yang tercatat di kantor Desa Pakis, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, masih dalam kondisi utuh dengan nomor desa nomor 516 dengan luasnya hampir 1 hektar. Nah, di situ bukti kepemilikan yang masih ternyata real dan benar belum terbagi, belum berubah sampai saat gugatan diajukan di pengadilan walaupun sudah dibatalkan. Namun si korban pada dasarnya setelah dimediasi di Pengadilan Agama Purwodadi, saudara-saudara kandungnya tidak berkenan untuk membagikan atau memberi tambahan bagian pada saudara korban, yakni Sun Santoso. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, Santoso selalu mengharap-harap haknya, karena dia masih punya hak mutlak sebagai ahli waris resmi berdasarkan surat keterangan waris yang sudah ditandatangani Pak Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Nah, ternyata sampai saat ini korban melaporkan di Kejaksaan Negeri Purwodadi yang nantinya akan segera ditangani dan akan diselesaikan. Apa bukti yang dilaporkan? Yaitu tentang pemalsuan dokumen yang sebenarnya terbitnya sertifikat pada tahun 2005 dan 2019. Sebetulnya harus melalui turun waris, tapi ternyata prosesnya konversi atau pengakuan hak. Inilah sebagai momen atau suatu perbuatan hukum yang melawan hukum, karena kepala desanya jelas dia akan memberikan kemudahan untuk penerbitan sertifikat konversi atau pengakuan hak. Maka dengan demikian korban namanya Santoso sebagai adik kandung yang anak yang paling ragil sudah berkali-kali memohon atau meminta tambahan bagian haknya. Ternyata saudara kandungnya atau ibunya tidak berkenan untuk menambahi bagiannya. Maka dengan demikian, dengan terbitnya sertifikat pengakuan hak walaupun pengakuan hak baik melalui PTSL maupun rutin, ternyata di situ terbitnya sertifikat bukan turun waris. Maka dengan ini telah disimpulkan bahwa saudara-saudara kandungnya menerbitkan sertifikat dapat diduga
memalsukan dokumen Dokumen, ya. melalui kepala desa Pakis Kecamatan Keradenan Kabupaten Grobogan. Maka dengan ini, dengan tidak rasa tidak kuatnya saudara korban segera meminta haknya melalui Kejaksaan Negeri Purwodadi, semoga nanti segera diselesaikan dengan baik. Itulah kami sebagai narasumber, sebagai kuasa hukum yang di bawah naungan LBH Kandang Macan Jalan Pemuda. Itu Kandang Macan ya? Kandang Macan, Godong Purwodadi. Terima kasih. Jadi bukan Wijaya Kusuma 2 ya? Bukan Wijaya Kusuma 2, Kandang Macan, Jalan Pemuda, Godong Pak Tomo, Purwodadi. Ya, saya cut oke. dulu. Ya. Itu dasar Pak Tomo melaporkan di kejaksaan, itu apakah putusan pengadilan agama atau seperti apa? Bahkan publik perlu diberitahukan hasil putusan dari pengadilan agama itu bentuknya seperti apa, Pak Tomo? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya bahwa dengan beralihnya dari pengadilan agama ke kejaksaan, bahwa pengadilan setelah memeriksa perkara dengan nomor saya lupa, nomornya lupa saya. Nah, dari majelis hakim mengarahkan karena perihal yang disampaikan ke pengadilan agama itu adalah pembagian harta waris. Namun ternyata setelah tergugat atau para tergugat menyampaikan jawaban atau eksepsi, ternyata semua sertifikat yang terbit adalah konversi, bukan turun waris. Bukan turun waris. Maka inilah muncul satu tindakan pidana yang harus diproses dengan secara pidana. Gitu ya. Maka dengan demikian, dari majelis hakim mengarahkan kepada para ahli waris dan para tergugat dan para penggugat untuk diselesaikan di pemerintah desa. Namun pemerintah desa ya atas nama kepala desa Pakis tidak berkenan untuk mempertemukan, memfasilitasi yang berikutnya. Artinya Pak Tomo, terbitnya sertifikat konversi itu merugikan Santoso ya? Santoso. Karena pembagiannya juga belum sesuai dengan saudara-saudara Kok bisa muncul di PTSL kan? Itu apakah ada dokumen yang diduga diselewengkan dari pihak perangkat desa, Pak Tomo? Lah, dari terbitnya sertifikat yang terakhir atas nama kalau tidak salah Sri Lestari. Ya. Kayaknya atau jawaban kepala desa ikut PTSL. Yang terbit duluan Lestari itu saudara kandungnya Santoso. Ya. Kemudian yang terbit yang pertama kalau tidak salah tahun 2005 itu justru malah atas nama kakak iparnya Santoso yang bernama Sugi. Maka itu juga PTSL. Bukan, itu rutin. Tapi tahun 2005 toh juga bukan turun waris. Harusnya juga turun waris kan begitu. Inilah suatu perbuatan melawan hukum karena merugikan korban yang minta haknya tidak dipenuhi. Sehingga korban didampingi saudara Pak Tomo melaporkan ke kejaksaan untuk menuntut keadilan. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Sutomo Sarjana Hukum selaku kuasa hukum korban Santoso. Akan kita tayangkan terus perkembangannya Santoso dalam menuntut keadilan, dia sebagai anak yang seharusnya mendapatkan waris dari ayahnya yang bernama almarhum Pak Lasio. Dari depan kantor Kejaksaan Purwodadi, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana kameraman, dan seluruh yang bertugas siang hari melaporkan. Selamat siang dan salam Jateng Gayeng. Terima kasih.